Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran kimia. Pada hari ini yang akan kita bahas tentang redoks dan elektrokimia. Sebelum pelajaran ini kita mulai, tidak lupa kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempelajari materi ini nanti. Mari kita mulai anak-anak. Redoks dan elektrokimia. Tentunya kamu sudah pernah dapat di kelas 10 tentang redoksnya. Nanti akan kita lanjutkan dengan elektrokimianya. Nah, sebelum kita membahas tentang redoks, kamu ingat kembali pelajaran di kelas 10 yaitu tentang konsep redoks. Materi ini sudah kita dapatkan atau sudah kamu dapatkan pada kelas 10 dulu. Konsep redoks itu ada 3. Yang pertama, bila dihubungkan dengan penangkapan dan pelepasan oksigen. Reaksi oksidasi itu adalah reaksi penangkapan oksigen. Contoh, H2 mengikat atau menangkap oksigen membentuk H2O. Sedangkan reaksi reduksi itu adalah reaksi pelepasan oksigen. Contoh, CuO. CuO akan melepaskan oksigen menjadi Cu, lalu O-nya diikat oleh H2. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, bila dihubungkan dengan penangkapan dan pelepasan elektron. Di sini reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Contoh, Mg berubah menjadi Mg2+ dengan melepas 2 elektron. Sedangkan reaksi reduksi itu adalah reaksi penangkapan elektron. Contohnya di sini O2 akan bermuatan 2- atau menjadi O2- dengan menangkap 4 elektron. Jadi O2 menangkap 4 elektron berubah menjadi O2-. Berikutnya konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga itu bila dihubungkan dengan perubahan bilangan oksidasi. Kenapa sampai timbul konsep yang ketiga? Ada konsep yang pertama, konsep yang kedua, konsep yang ketiga. Itu karena pada konsep pertama timbul pertanyaan, bagaimana kalau reaksinya tidak melibatkan oksigen? Maka tidak bisa kita cari reaksi reduksi dan oksidasinya. Lalu timbul konsep yang kedua. Ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau reaksinya tidak melibatkan elektron? Maka kita tidak bisa mencari mana reaksi reduksi, mana reaksi oksidasi. Timbul konsep yang ketiga, redoks yang dihubungkan dengan perubahan bilangan oksidasi. Reaksi oksidasi apabila biloknya naik. Sedangkan reaksi reduksi bila biloknya turun. Nah, di konsep yang ketiga ini semua reaksi bisa dijelaskan karena semua atom itu mempunyai bilangan oksidasi. Jadi semua ada, semua reaksi kimia itu bisa kita cari bilangan oksidasinya. Ingat, dalam menentukan bilangan oksidasi setiap atom itu ada aturannya. Ini masih seperti sama dengan yang kelas 10 dulu. Aturan bilangan oksidasi. Yang pertama, bila atom atau bilangan oksidasi atom dari unsur bebas sama dengan 0. Yang
kedua. Dalam senyawa bilog H sama dengan +1, kecuali dalam senyawa hidrida. Bilog H tidak +1 tapi -1. Yang B, bilog O sama dengan -2 dalam senyawa ya. Kecuali dalam senyawa OF2, bilog O bukan -2 tapi +2. Dalam senyawa peroksida, bilog O sama dengan -1. Dalam senyawa superoksida, bilog O sama dengan -1/2. Yang C, bilog unsur alkali atau unsur golongan 1A, maka bilognya +1. Berikutnya, bilog unsur alkali tanah atau golongan 2A, bilognya +2. Selanjutnya, bilog unsur halogen atau golongan 7A, bilog unsur halogen dalam senyawa halida sama dengan -1. Bilog ion, apa itu ion? Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Namanya muatan, pasti ada muatan positif, ada muatan negatif. Jadi ion itu ada ion positif, ada ion negatif. Bilog ion itu sama dengan muatannya. Yang keempat, jumlah total semua bilog atom-atom dalam senyawa sama dengan 0. Berikutnya, jumlah total semua bilog dalam ion poliatom sama dengan muatannya. Ingat, ada perkecualian di sini. Bilog H dalam senyawa hidrida, tadi kan aturannya bilog H dalam senyawa itu +1. Nah, ini tidak +1, tapi -1 untuk senyawa hidrida. Seperti tadi, bilog O dalam senyawa harusnya -2, tapi pada OF2, bilog O sama dengan +2. Dan dalam senyawa peroksida, bilog O sama dengan -1. Mari kita coba latihan untuk menentukan bilog. Sekali lagi, ini kita hanya mengingat pelajaran kelas 10 sebelum kita nanti masuk pelajaran materi kelas 12. Maka ini ilmu prasyarat yang kamu harus bisa. Yang pertama, tentukan bilog Cl pada zat berikut. Ini ada 5 zatnya, semuanya mengandung Cl. Lalu kita tentukan bilog masing-masing zat. Bilog Cl dalam masing-masing zat. Yang pertama, bilog Cl di sini di nomor 1 adalah -1. Kenapa -1? Karena ini ion. Karena ion, maka bilognya sama dengan muatannya. Muatannya -1, maka bilognya juga -1. Berikutnya nomor 2. Bilog Cl di nomor 2 adalah 0. Kenapa? Karena di sini unsur bebas. Apa unsur bebas? Unsur yang sendirian, itu namanya unsur bebas. Maka bilognya sama dengan 0. Yang ketiga, bilog Cl pada senyawa NaCl itu adalah -1. Kenapa -1? Karena jumlah total bilog Na dan ditambah bilog Cl itu sama dengan 0. Sama dengan muatannya, karena ini senyawa netral, maka muatannya 0. Karena senyawa netral, maka jumlah total semua bilog sama dengan 0. Bilog Na ditambah bilog Cl sama dengan 0. Bilog Na +1. Kenapa? Golongan alkali, bilognya +1. Plus bilog Cl sama dengan
Ingat ya, di sini jadi jelas ya. Lalu selanjutnya yang nomor 4. Pada senyawa H2ClO3, bilog Cl sama dengan plus 4. Dari mana plus 4? Nah, kamu lihat. Karena senyawa HClO3 ini netral, maka jumlah total semua bilog sama dengan 0. Di dalam senyawa ini ada H, ada Cl, ada O. Bilog H karena banyaknya 2 dikali 2 ditambah bilog Cl ditambah 3 kali bilog O karena O nya ada 3 kalikan 3 sama dengan 0. Bilog H dalam senyawa plus 1 dikali 2 plus 2 ditambah bilog Cl ditambah 3 kali bilog O. Ingat, bilog O dalam senyawa adalah min 2 kali 3 min 6 sama dengan 0. Maka bilog Cl ketemu adalah 4. Berikutnya yang nomor 5. Bilog Cl pada senyawa atau atom ion poliatom ClO42- itu adalah plus 6. Dari mana mencarinya? Nah, kamu ingat bahwa karena ini adalah ion poliatom, maka jumlah total semua bilog sama dengan muatannya. Muatannya di sini min 2. Lalu kita jumlahkan. Bilog Cl ditambah 4 kali bilog O sama dengan min 2. Bilog Cl ditambah 4 kali bilog O adalah min 2 dalam senyawa. 4 kali min 2 sama dengan min 8. Sama dengan min 2. Bilog Cl ketemu, ini pindah ruas, plus dikurangi min 2, maka ketemu bilog Cl sama dengan 6. Saya kira kamu sudah jelas ya anak-anak. Kalau kamu belum jelas, kamu bisa latihan lagi. Ada nanti di materi latihan soal. Kamu bisa belajar. Kalau seandainya ada pertanyaan, kamu bisa belajar dengan temanmu atau bisa tanya ke saya langsung lewat grup Telegram. Bisa online, bisa kita langsung belajar di sana. Saya kira cukup dari saya untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.